Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najib Azhar Wibowo. Nama saya Andi. Saya Isyandiana. Nah, teman-teman, di sini kami membahas terkait pengambilan dari gaya pengambilan keputusan direktif dan gaya pengambilan keputusan direksi. Teman-teman, sekarang kita masuk nih ke penjelasan pertama, yaitu di latar belakang, yang dimana pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajerial dan kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin itu sangat menentukan arah keberhasilan dan keberlanjutan di dalam suatu organisasi. Di dalam literatur manajemen terdapat berbagai gaya pengambilan keputusan yang dapat diidentifikasi. Yang paling sering dibahas adalah gaya pengambilan keputusan direktif dan gaya pengambilan keputusan direksi, yang dimana masing-masing dari kedua gaya tersebut itu memiliki pengertian, karakteristik, maupun kelebihan dan kekurangan dari kedua masing-masing gaya tersebut, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan direktif dan direksi, yang dimana pengambilan keputusan direktif adalah pendekatan yang mengandalkan pada otoritas individu, ketegasan, dan kecepatan dalam membuat keputusan. Menurut Longin dan Mason tahun 1987, individu pada gaya ini cenderung berorientasi pada tugas, menyukai struktur, dan menggunakan informasi yang terbatas dalam mengambil keputusan. Sedangkan gaya pengambilan keputusan direksi adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara kolektif oleh anggota dewan direksi dalam menetapkan arah strategis perusahaan. Dalam praktiknya, gaya ini tidak bersifat individual, melainkan mengedepankan musyawarah dan deliberasi untuk mempertimbangkan dari berbagai perspektif, baik di sisi finansial, operasional, hukum, maupun sosial. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gaya pengambilan keputusan direktif, yaitu ada keputusan cepat. Keputusan cepat adalah keputusan yang diambil secara cepat tanpa melibatkan diskusi kelompok. Yang kedua adalah kepemimpinan otoritaris. Yang ketiga adalah penggunaan informasi terbatas. Yang selanjutnya adalah gaya pengambilan keputusan direksi. Yang pertama adalah proses kolaborasi. Yang kedua adalah pertimbangan jangka panjang. Yang ketiga adalah inklusif. Inklusif adalah mengajak semua yang berdampak untuk ikut dalam berpartisipasi. Jelaskan yang namanya kelebihan dan kekurangan gaya pengambilan keputusan direktif. Yang pertama ada keputusan cepat dan jelas, sangat penting dalam keadaan mendesak. Ini contohnya seperti krisis kesehatan. Dalam situasi krisis kesehatan harus ada keputusan cepat dan jelas agar bisa menyelamatkan sebuah nyawa. Yang kedua ada efisien dalam mencapai tujuan jangka pendek. Ini contohnya seperti sebuah toko membuka diskon besar-besaran agar menarik perhatian pelanggan di akhir pekan. Yang ketiga ada cocok untuk situasi operasional dan tidak banyak memerlukan diskusi atau pertimbangan. Ini contohnya seperti mengatur jadwal karyawan, memperbaiki kerusakan peralatan, dan juga persediaan. Dan yang terakhir ada menanggapi keluhan pelanggan. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangannya. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama saya akan menjelaskan minimnya partisipasi terhadap anggota tim yang menyebabkan rendahnya moral dan ketertiban tim. Hal ini terjadi karena anggota tim tidak dihargai dan tidak diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan masukan, dan juga anggota tim tidak dikontrol atas pekerjaan yang telah mempengaruhi mereka. Yang kedua ada potensi keputusan yang biasa dan tidak optimal dikarenakan keputusan terlalu terburu-buru. Hal yang terburu-buru akan menyebabkan sebuah masalah. Ini menyebabkan kurangnya perencanaan yang kurang matang, kurangnya analisis mendalam, dan tidak mengevaluasi terhadap dampak keputusan tersebut. Yang ketiga ada tidak cocok untuk keputusan yang memerlukan pertimbangan dan faktor yang kompleks. Ini contohnya seperti pertanyaan ini mengacu pada situasi atau cara pengambilan keputusan yang tidak dapat atau tidak efektif ketika menghadapi banyak masalah yang rumit dan melibatkan banyak variabel. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan gaya pengambilan keputusan direksi. Yang pertama adanya keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas dan matang. Salah satu kelebihan utama adalah keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan dari berbagai faktor, baik di sisi sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Yang kedua, adanya melibatkan berbagai sudut pandang.
Menurut Marble tahun 1994, pada penelitiannya, pengambilan keputusan menekankan bahwa yang melibatkan sudut pandang menghasilkan solusi yang lebih objektif dan bisa diterima dari berbagai pihak. Yang ketiga, adanya keputusan dengan dampak jangka panjang yang lebih terarah dan terukur. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dari berbagai faktor sudut pandang memungkinkan perencanaan jangka panjang lebih terarah. Saya akan membahas tentang kekurangan gaya direksi. Yang pertama adalah potensi proses pengambilan keputusan yang lambat. Yang kedua adalah konflik antar anggota atau pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah membutuhkan analisis mendalam sumber daya dan waktu yang lebih banyak. Nah, jadi itu dia penjelasan dari rekan kelompok kami mengenai gaya pengambilan keputusan direktif dan gaya pengambilan keputusan direksi. Dan dimana dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pengambilan keputusan ini merupakan aspek penting di dalam kepemimpinan organisasi. Gaya direktif ditandai dengan pengambilan keputusan yang cepat, tegas, dan lebih otoritatif, cocok untuk situasi operasional yang membutuhkan respon instan. Nah, sebaliknya nih, gaya direksi itu menekankan musyawarah, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta pertimbangan jangka panjang yang strategis. Kedua gaya ini memiliki manfaat dan tantangan tersendiri, dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Nah, teman-teman, hasil dari presentasi kelompok kami, semoga teman-teman yang nonton bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.